Sebuah perkembangan besar, Houthi di Yaman menyalahkan Arab Saudi atas serangan di Bandara Internasional Sanaa untuk mencegah pesawat Iran mendarat di ibu kota yang dikuasai Houthi. Belum ada konfirmasi resmi dari Riyadh, tetapi pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung oleh Arab Saudi memberikan pernyataan seperti ini. Pemerintah sah Jepang telah Pemerintah sah Yaman bekerja sama dengan komunitas regional dan internasional, serta dengan segala cara diplomatik dan hukum, telah berusaha meyakinkan rezim Iran dan milisi Houthi di Sanaa untuk kembali ke angkatan bersenjata dan tidak menerobos wilayah udara Yaman dengan pesawat-pesawat Iran. Kesabaran kami sekarang sudah habis. Kami akan merespons secara tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Kami menganggap Iran sepenuhnya bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral, atas setiap pelanggaran wilayah udara Yaman. Edmund Fitton Brown, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, serta mantan duta besar Inggris untuk Yaman. Edmund, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Di sini kita melihat Arab Saudi belum secara resmi mengklaim tanggung jawab, tetapi kelompok Houthi menyalahkan pasukan Saudi. Apa arti momen ini bagi Arab Saudi dan keseimbangan kekuatan yang sedang kita lihat antara Iran dan Saudi yang sedang berlangsung di Yaman saat ini? Menurut saya, ini benar-benar rumit bagi pihak Saudi. Mereka ingin menantang apapun yang mencoba memecah blokade. Namun di saat yang sama, mereka juga belum terlalu efektif dalam intervensi mereka di perang yang sedang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Jadi, pihak Iran dan Houthi mencium adanya kelemahan, dan mereka berpikir bahwa sekarang mereka bisa menantang blokade yang sudah ditegaskan oleh pihak Saudi. Tidak diragukan lagi bahwa pihak Saudi yang melakukan serangan-serangan ini. Mereka sudah menegaskan bahwa mereka menentang hal itu. Pertanyaannya adalah, jika pihak Iran benar-benar berniat melakukan ini, apakah pihak Saudi akan bersedia melawannya? Apakah mereka bersedia menerima konsekuensi dari melawan hal itu? Tentu saja, tidak terlalu sulit untuk mencegah orang menggunakan bandara. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat lubang di landasan pacu, seperti yang pernah dilakukan Israel di masa lalu, seperti yang pernah dilakukan Arab Saudi di masa lalu. Jadi ada opsi yang mudah dalam hal strategi militer, tetapi masalahnya adalah hal itu membuat Arab Saudi berada pada posisi yang sangat bermusuhan, baik dengan Iran maupun Houthi. Dan mereka telah berusaha untuk meredakan ketegangan di front tersebut. Nah, kepala pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional mengatakan bahwa dia tidak akan memperluas konfrontasi ini karena hal itu akan mencapai tujuan Iran untuk menyeret Yaman dan rakyatnya ke dalam perang. Houthi mengatakan mereka akan meningkatkan serangan terhadap pasukan Saudi. Apakah ada cara agar konflik ini tetap berlangsung di dalam Yaman saja dan tidak menyebar ke seluruh wilayah? Saya rasa dalam arti tertentu itu adalah pilihan bagi Houthi dan Iran. Karena jika mereka mendorong ini cukup keras, saya kira Saudi akan merasa terdorong untuk melawannya. Dan saya rasa ada kemungkinan Amerika juga akan merasa mereka punya kepentingan di sini dan mereka ingin mendukung Saudi dalam hal ini. Jadi itu bisa membuat konflik ini menjadi internasional. Apa yang dikatakan Rashad Al-Alaimi, kepala pemerintahan di pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, memang benar-benar sedang disampaikan. Untuk konsumsi publik dan demi menyelamatkan posisi Saudi. Anda tahu, Saudi berusaha bersikap tertutup soal ini, seperti yang dikatakan koresponden Anda. Dan jelas, Al-Aimi tidak akan mengatakan apapun yang bisa bertentangan atau mempermalukan pihak Saudi. Anda mengatakan apa yang terjadi selanjutnya terutama tergantung pada Houthi dan Iran. Tapi bagaimana dengan Arab Saudi? Anda benar menyebutkan bahwa mereka menahan diri untuk tidak ikut berperang melawan Iran. Tapi apakah perkembangan ini bisa mengubah perhitungan pada saat kawasan Teluk tampaknya kembali ke keadaan perang akibat serangan-serangan Iran ini? Ya, ini bisa berjalan kedua arah. Maksud saya, di satu sisi, saya pikir ada dorongan yang sangat kuat di negara-negara Teluk untuk meredakan ketegangan dan menghindari perang. Karena mereka merasa bahwa Anda tahu, seluruh ekonomi mereka sangat terancam oleh kekacauan semacam ini yang ditimpakan Iran kepada mereka. Tapi meskipun begitu, karena pihak Iran terus melancarkan pembalasan terhadap negara-negara Teluk setiap kali ada sesuatu yang tidak mereka sukai terjadi di Selat Hormuz atau di Lebanon, itu membuat negara-negara Teluk berada dalam posisi yang hampir mustahil. Jadi, dalam beberapa hal, pihak Saudi mungkin terpaksa. Mereka mungkin terpaksa menjadi lebih agresif. Padahal menurut saya, kecenderungan mereka adalah untuk meredakan ketegangan. Sekarang, ada satu hal lagi yang harus saya sebutkan, yaitu hubungan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hubungan itu benar-benar retak akibat perkembangan di Yaman Selatan pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini.
Tentu saja, jika Arab Saudi ingin menghadapi Houthi dan Iran, mereka benar-benar harus melakukannya dalam kemitraan penuh dengan Uni Emirat Arab. Jadi saya berharap Amerika dapat membantu kedua negara itu untuk mengatasi perbedaan mereka. Apa yang perlu dilakukan dari sisi itu? Anda tahu, mereka kadang berkata, jaga temanmu tetap dekat dan musuhmu lebih dekat. Dan terkadang musuhlah yang bisa menyatukan kembali dua sahabat. Apakah ini bisa menjadi momen di mana kita melihat perpecahan di Teluk justru bisa bersatu kembali? Karena apa yang terjadi di Yaman? Ya, tentu saja. Maksud saya, inilah yang saya pikir pihak Iran bertindak ceroboh dan kadang-kadang bertindak terlalu jauh. Hal yang sama juga berlaku untuk Houthi dan juga untuk Hizbullah Lebanon. Dan mereka seringkali justru mendorong persatuan di antara orang-orang yang sebelumnya berhasil mereka pecah belah. Jadi ya, mereka bisa saja mendorong Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk bersatu, sama seperti tindakan berlebihan Iran dan Hizbullah yang telah membuat pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon bersatu. Sebuah momen yang menarik sedang berlangsung di kawasan ini. Edmund Fitton Brown, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk mendapatkan perspektif lebih lanjut tentang bagaimana orang Iran melihat semua ini, kita sekarang bersama Khosrow Esfahani, Direktur Riset di National Union for Democracy in Iran. Khosrow, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English Jelas. Banyak perkembangan yang terjadi terkait Yaman. Tapi, apa arti semua ini bagi Iran? Apakah mereka mampu membiarkan proksi mereka di Yaman terseret di dalam perang yang didukung oleh Arab Saudi saat ini? Republik Islam memang tidak mengenal batas dalam perang yang mereka lancarkan terhadap dunia. Ini akan meningkatkan ketegangan di seluruh dunia selama hal itu masih berlangsung. Rezimen tersebut telah mulai mengancam dengan menunjukkan kekuatan militernya. Kita telah melihat apa yang mereka lakukan selama pemakaman Khomeini dengan ratusan poster yang dipasang oleh rezim itu sendiri yang menyerukan pembunuhan Presiden Trump. Jadi, apakah Anda pikir mereka akan berhenti hanya dengan melibatkan kelompok teroris Houthi untuk ikut masuk ke kancah perang? Tentu saja tidak. Mereka bersikeras untuk menutup Selat Hormuz, dan mereka akan membuat kekacauan di seluruh Timur Tengah selama kepemimpinan mereka, rezim ini, masih ada. Mereka akan melakukan hal yang sama. Apakah Iran percaya bahwa mereka masih memegang kendali atas sebagian besar Yaman atau pengaruh di sana? Apakah ini merupakan risiko yang menurut mereka sebenarnya bukan risiko sama sekali? Dan mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Kita sedang berhadapan dengan sekte kematian. Kita berhadapan dengan sekelompok orang gila yang sedang menjalankan misi bunuh diri. Mereka akan melakukan apa saja. Apa yang mereka lakukan di Selat Hormuz dengan penggunaan jet tempur, dengan pengerahan kelompok teroris di Yaman, Houthi, dan selain mereka, Hizbullah di Lebanon. Rezim ini siap memainkan semua kartu yang mereka miliki karena mereka tahu hari-hari mereka sudah terhitung dan mereka akan melakukan apa saja. Ketika kita melihat pemakaman yang baru saja kita saksikan, apakah kita melihat hal itu justru menambah kekuatan atau dukungan di dalam Iran untuk rezim tersebut? Atau justru sebaliknya yang kita lihat, fakta bahwa pemimpin tertinggi yang baru, Mujtaba Khamenei, tidak hadir di pemakaman ayahnya, Ali Khamenei. Apakah kita melihat dukungan makin terpecah setelah pemakaman ini di dalam Iran? Menurut saya, tidak ada yang berubah di dalam Iran dalam hal dukungan terhadap Republik Islam. Kerumunan yang kita lihat di sekitar peti mati Khamenei yang mungkin kosong karena kemungkinan besar dia hancur berkeping-keping. Itu memang mengangkat semangat para pendukung rezim, tapi tidak membawa pendukung baru ke pihak rezim. Karena rakyat Iran masih ingat apa yang dilakukan rezim ini pada bulan Januari lalu, ketika puluhan ribu pengunjuk rasa tak bersenjata yang tak bersalah dibantai di jalanan Iran. Tapi pemakaman itu, tontonan yang mereka ciptakan dengan bantuan sekelompok orang gila seperti Max Blumenthal, Khalid Walsh, dan influencer lain yang terbang ke Iran, lalu bersorak dan merayakan Khamenei serta warisannya, yang telah meningkatkan kemampuan Republik Islam untuk merekrut teroris di seluruh Timur Tengah. Orang-orang ini membantu dan mendukung Republik Islam dalam petualangan regionalnya. Itulah yang sedang terjadi. Di dalam Iran, rezimnya tetap seperti sebelumnya. Arab Saudi, perlu saya catat, memang mengirim delegasi untuk pemakaman. Salah satu dari sedikit teluk yang mengirim delegasi ke sana.
Lalu, apa artinya ini ketika proksi Iran di Yaman sekarang menyalahkan Arab Saudi dan berisiko memicu perang dengan Saudi? Masalah dengan negara-negara Arab di seberang Teluk Persia adalah mereka telah memainkan permainan yang berbahaya dengan Republik Islam. Di satu sisi, mereka memahami ancaman yang ditimbulkan oleh Republik Islam dan IRGC terhadap keamanan, stabilitas, pertumbuhan dan pembangunan mereka. Namun pada saat yang sama, mereka tidak akan berinvestasi besar-besaran untuk menggulingkan Republik Islam. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari operasi militer terbaru Republik Islam selama putaran kedua perang. Rezim tersebut benar-benar menyerang setiap negara Arab. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Republik Islam sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka berusaha menyimpan strategi mereka rapat-rapat. Mereka akan mempertahankan hubungan diplomatik mereka dengan Republik Islam jika rezim ini bertahan dan mereka harus hidup berdampingan dengan orang-orang gila ini di lingkungan mereka. Bagi Israel, bagi Amerika Serikat, ceritanya berbeda. Amerika Serikat berada sangat-sangat jauh dari Iran dan kawasan tempat Iran berada. Dan rezim tersebut tidak bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan terhadap Arab Saudi. Dalam kasus Israel, Republik Islam adalah ancaman eksistensial. Tidak ada perdamaian. Untuk negara-negara Arab, mereka setidaknya berpikir bisa terus menjaga keseimbangan rapuh antara diplomasi dan perang dalam menghadapi rezim ini. Tapi, itu adalah sebuah kesalahan. Kita telah melihat apa yang mampu dilakukan oleh rezim ini, apa yang bersedia dilakukan oleh rezim ini demi tetap berkuasa. Khosrow Esfahani, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di i24 News hari ini. Terima kasih atas perspektifnya. Terima kasih sudah mengundang saya.